Oke, baik. Selamat pagi bagi seluruh anak didik saya. Selamat pagi, Nak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih Pak jawabannya. Hari ini kita memulai materi yang kedua. Sambungan materi pertama itu permasalahan budaya rupa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, permasalahan budaya rupa dalam kehidupan sehari-hari itu yang dimaksud adalah nanti akan saya tanya ke kalian. Tapi untuk mengawali ini, sekali lagi Ibu mau katakan bahwa setiap kita insannya ciptaan Tuhan, itu kita selalu hidup berdampingan dengan seni. Hidup berdampingan dengan seni ini artinya bahwa kita itu tidak bisa terlepas dari kehidupan seni. Rupa-rupa seni. Bukan dengan lukisan artinya ya maksudnya ya, bukan secara mendetail gitu. Artinya bahwa kita itu sebagai siswa ataupun siapapun kita selalu berhubungan erat dengan seni. Sadar atau tidak sadar, kita itu pasti bersentuhan dengan seni. Ananda kami semuanya yang saya sayangi 10 IPA 7, artinya di sini dengan kita berdampingan dengan seni pasti banyak kekurangan atau sesuatu hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini, seperti adanya persoalan masalah tentang seni budaya atau budaya rupa atau tentang keindahan yang kita lihat kadang secara kasat mata itu kurang pas, kurang indah, kurang menarik, atau mungkin boleh dikatakan bahwa setiap seni itu bisa berkesan di hati kita kalau dia indah. Tapi kalau dia kurang memadai atau kurang indah dipandang atau kurang elok, maka itu ada di dalam perasaan hati yang paling dalam ada yang kurang pas. Jadi itulah yang berhubungan dengan materi hari ini, bahwa permasalahan budaya rupa dalam kehidupan sehari-hari banyak. Ya, tidak usah jauh-jauh, di rumah lah dulu kita katakan ya. Seni apa yang kamu dapatkan di rumah? Apakah penataan ruangan rumah, kemudian penataan kamar tidur kah? Kalau penataan kamar tidur ini bukan berarti harus lemari yang berkel atau rumah di ruangan santai harus kursi mahal, tidak. Keindahan apa yang didapatkan di situ? Yaitu keindahan satu kerapian, penataan ruangan itu enggak bertebaran di sana sini barang-barang. Kemudian kalau di kamar tidur itu contohnya tempat tidur itu tersusun rapi, selimutnya, bantalnya, gulingnya. Lalu ada lagi barang-barang lain seperti kalau kamar tidur kami itu adalah buku-buku, diatur tumpukannya dari yang tinggi, susunannya makin pendek, makin pendek, makin pendek. Menyimpan barang-barang kecil supaya gampang nanti diambil bila tiba-tiba pengen perlu dan dicari. Seperti itulah contoh-contoh kehidupan sehari-hari kita, seni itu sangat diperlukan. Contohnya di halaman rumah kita ada misalnya taman kecil atau luas tamannya, lalu banyak sekali di sana bunga yang nggak teratur tata letaknya, sampah di mana-mana, ada lagi di situ barang-barang rongsokan, contoh segala macam. Seperti itulah yang membuat berkurangnya keindahan atau budaya rupa itu dalam kehidupan sehari-hari jadi suatu permasalahan. Ya, di jalan raya contohnya pemerintah sudah menata kota dengan bagus, dengan ada pohon di kiri kanan dekat trotoar itu di tengah-tengah, tiba-tiba ada yang menebangnya atau mungkin ada di situ bunga-bunganya udah pada rusak, diinjak-injak, atau tempat wisata nggak lagi berkesan seperti ada nilai seni yang lebih memuaskan karena di sana sini penataan tata daerah wisata itu kurang, sehingga banyak orang tidak lagi berminat ke daerah itu untuk berwisata. Itulah pengaruh-pengaruh daripada permasalahan ya
yang didapatkan sehingga orang lain pun merasa kurang nyaman dengan seni itu. Contohlah dengan kita. Udah habis ya. Nanti aja lah diangkat. Jadi tadi yang Ibu mengatakan bahwa dalam pengaruh permasalahan itulah membuat seperti tadi daerah-daerah tertentu itu tidak lagi ramai. Ya, Nak. Bentar ya. Oke, baik. Biar aja dulu ada keluarga yang telepon. Nanti aja saya WA dia ya. Saya bilang, Bapak telepon Mama tua. Lagi telepon sama Mama lagi daring. Jadi anak saya semuanya, supaya kita paham ya, bahwa seni itu memang tujuannya itu adalah membuat rasa nyaman ya. Merasa ada sesuatu hal yang memuaskan pribadi kita. Jadi kalau kita pun orang yang sibuk bekerja, sibuk belajar, sibuk melakukan aktivitas kita, tapi untuk seni itu tidak bisa ketinggalan. Ya makanya dimulai TK, ya playgroup TK, SD, SMP, SMA, pelajaran seni itu selalu dimasukkan untuk bahan dari materi untuk dipelajari oleh sekolah ya. Kenapa? Karena memang seni itu penting. Seni itu yang membuat hati nurani itu menjadi berbudi pekerti, kemudian membuat karakter kita semakin halus dan lembut, ya kan, nggak kasar. Aduh. Jadi sekali lagi saya sambung bahwa di dalam melakukan kehidupan ini tadi dikatakan oleh saya bahwa seni itu juga memperhalus budi pekerti, ya. Bagaimana rupanya kok bisa? Iya, di saat kita berekspresi tentang seni, contohnya kita mendengarkan lagu atau menuliskan sesuatu goresan-goresan indah atau menciptakan musik lagu buatan sendiri atau menyanyikan lagu yang sudah ada, itu membuat hati kita seperti ada rasa yang tenang, rasa aman, gitu. Walaupun sebenarnya banyak permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, tapi itu mampu membuat kehidupan kita itu seperti merasa nyaman gitulah ya. Baik, anandaku semuanya, sekarang bagian B, permasalahan budaya rupa dalam kehidupan sehari-hari ini. Saya mau tanya dulu lah ke kalian ya, jangan cuma Ibu aja bicara, tadi sudah pendahuluan dari Ibu. Si Bergen Tamado. Ya, Bergen, menurut si Bergen, permasalahan budaya rupa apa yang pernah kamu rasakan dalam kehidupanmu sehari-hari? Kira-kira? Tolong dijawab, Nak. Secara umum? Cara berpakaian sih Bu, menirukan budaya luar. Cara berpakaian ini maksudnya gimana, Anakku? Kayak ngikuti orang-orang luar negeri gitu Bu. Pakai celana-celana pendek, baju-baju ketat. Oh, iya, memakai pakaian minimalis ya. Terlalu nampak seksi, padahal ini masih daerah di Indonesia contohnya ya. Atau ada boleh dikata pakaian kurang bahan lah ya.
Itu contoh, itu mengganggu kasat mata menurut kamu, Bergen? Iya Bu, mengganggu. Tapi kalau dikit-dikit you can see, kan nggak apa-apa dong. Kan Indonesia medannya panas. Nggak semuanya apa Bu? Gimana bilangnya ya, Bu? Aduh, kau anak alim kali ya, Bergen. Iya, Penglihatan orang saya paham. beda-beda Bu. Iya, iyalah. Artinya kita juga sebagai insan ciptaan Tuhan harus menjaga itu penampilan kita, cara berpakaian supaya lebih sopan. Ya kan gitu kan, menurut kamu kan? Iya, Nah, iya. apalagi nanti kalau kamu pergi ke daerah wisata yang banyak bule-bulenya di sana, waduh, dia hanya cuma pakai bikini, pakai lagi pakaian atas doang. Jadi ya seperti itu salah satu contoh ya menurut si Bergen ya nggak apa-apa. Oke. Thank you Bergen. Satu lagi Oke, Ebenezer Sinaga. Ebenezer, menurut Eben apa yang pernah kamu lihat atau perhatikan Eben tentang permasalahan budaya rupa? Agak dibedakan dulu dengan jawaban si Bergen tadi ya Ben. Ayo cepat nak waktu kita Satu aja ya, Bu. Iyalah, itu aja. Kalau pasar rakyat yang tidak beraturan itu udah umum nggak, Bu? Pasar rakyat, pasar tradisional. Iya, Bu. Iya, iya. Oke, itu ya. Gimana dengan pasar tradisional yang kamu lihat, pasar rakyat? Ya, pada pasar itu tidak beraturan, Bu. Maksudnya tidak ada aturan yang mengikat di pasar itu, Bu. Iya. Iya, sebenarnya iya, seperti yang kamu katakan sebenarnya peraturan tata kota yang dikerjakan oleh pemerintah untuk keindahan suatu daerah tempat tertentu seperti pasar yang ada mungkin dekat ke pinggir jalan raya ya. Kadangkala memang itu membuat keindahan pandangan mata kurang pas. Karena semua di situ sampai memakan badan jalan kadang ya. Contohnya seperti di daerah Padang Bulan itu daerah Citra Garden, kemudian daerah Setiabudi yang sering kita lewati lah dulu ya. Ibu katakan itu kurang nampak indah ya. Karena kenapa? Dia tidak berjualan atau berdagang di tempatnya. Dia tidak menempati ruang yang khusus untuk berjualan. Dia ambil pinggir jalan sehingga mengganggu kelancaran transportasi atau macetnya jalan kalau hal itu terjadi. Oke, itu namanya budaya rupa, artinya keadaan dari kebiasaan dari yang kita lihat kurang cocok atau menjadi suatu permasalahan ya. Oke, Ebenezer, terima kasih. Satu orang lagi saya tanya dulu di cewek dulu cewek. Tri Putri. Iya, Bu. Saya mau tanya Tri Putri, ada permasalahan apa yang pernah kamu lihat, Nak? Seperti coret-coretan dinding di Bu, di fasilitas umum gitu, Bu. Coretan-coretan dinding di fasilitas umum seperti apa itu? Seperti tembok-tembok gitu, Bu. Kan kadang ada orang yang iseng gitu, Bu, mencoret-coret pakai cat atau pilox gitu, Bu. Oh iya, itu juga ya. Karena gimana kita lihat di situ perbuatan mereka, apa yang mereka bikin itu merupakan satu seperti kurang indah ya jadinya. Ya misalnya ada gedung yang jarang ditempati atau kosong, itu seringkali menjadi kotor, menjadi tumbuh rumput-rumput, lalu ada lagi tangan-tangan yang jahil mengerjai dinding-dindingnya itu mungkin dicoret-coret, kadang ada bahasa-bahasa kotor atau dibuatkan gambar-gambar nggak senonoh ataupun yang nggak berarti, nggak berguna, gitu kira-kira Tri Putri. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Tri Putri. Dan yang lainnya, memang itulah satu kebiasaan yang tidak
kadang-kadang susah dihindari ya. Di rumah juga begitu, keteraturan dalam penataan, begitu juga sekitar komplek, di sekitar pinggir jalan raya, atau mungkin penyusunan baliho-baliho yang sudah kadaluarsa di jalan raya itu, yang ada iklan-iklan yang besar-besar itu, sudah habis masanya, nggak cepat dicabut. Lalu banyak lagi di situ tergantung benang-benang atau tali-tali. Itu semua sangat kurang pas ya. Banyak lagi, misalnya bila kita disuruh berkarya menggambar, asal dibuat gambarnya. Ayo bikin gambar yang bagus. Karya yang gambar yang bagus ya nak. Datang kita asal bikin, nggak bakat punya di sini. Asal aku bikinnya, penting ada gitu. Itu juga salah satu. Jadi bagaimanalah supaya bisa dinikmati, harusnya itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik, anakku sayang, itu sekedar tadi pemberitahuan atau pengarahan atau pengajaran tentang permasalahan-permasalahan sebagai contoh yang kalian sampaikan. Lalu ada pertanyaan yang lain aku coba dulu sebelum Ibu sampaikan selanjutnya. Ada pertanyaan yang lain aku kira-kira? Ada pertanyaan semua IPA 7? Enggak, Bu. Sudah paham tentang permasalahan yang biasa kita lihat di sekitar kita tentang budaya rupa? Sudah paham? Halo? Sudah. Paham ya kalian? Paham, Bu. Iya. Paham, Bu. Kalau paham berarti ya janganlah kita pelakunya di situ ya. Kalau bisa kita memperbaiki atau menjaga. Begitu juga dengan di rumah atau mungkin nanti bila sekolah nanti tatap muka atau di mana kita berada, jangan membuang sampah sembarangan, itu juga perlu. Ya. Oke, anakku sayang. Baik, sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan maka bagian B ini menjadi literasi sambungan untuk berikutnya. Karena kemarin pertama literasinya sudah masuk tugasnya, nanti akan Ibu buka yang kelas ini yang belum masuk tugasnya nanti ya. Jadi untuk tugasmu berikutnya, tugas kedua adalah membuat literasi atau intisari dari bacaan bagian B itu yang judulnya permasalahan budaya rupa dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tugas kamu yang kedua. Buatlah ringkasan setiap paragraf. Berapa paragraf itu? Coba dihitung dulu. 6 paragraf. Berapa? 6 paragraf. 6 paragraf. 6. Berarti nanti kamu cari intinya kurang lebih 6. Boleh lebih sedikit, boleh hanya 6, jangan kurang dari 6. Nanti catatlah itu di buku catatan, bikin rapi, cantik, terbaca, indah, teratur, praktekkan tadi permasalahan itu tidak timbul di situ. Kemudian catat lalu kirimlah nanti ke GCR hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu terakhir. Besok saya buat wadah pengirimannya di GCR ya. Paham aku? Oke, Bu. Semuanya? Paham, Bu. Oke, baik. Paham, Bu. Ya, nanti batas terakhir pengiriman tugas yang kamu catat ini, intisari bagian B, itu jam 8 malam hari Minggu. Jam 8 malam hari Minggu. Paham? Paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Iya. Paham, Ibu, paham. Pengirimannya mulai besok. Iya, pengirimannya mulai besok kalau nggak lusa. Oke, lalu coba lihat dulu halaman 17. Halaman 17. Halaman 17 ada di situ latihan. Latihan. Bagian apa itu pertama di atas? Bagian apa itu? Yang paling atas, yang paling atas. Halaman 17, latihan. Bagian A. Apa di situ A? A. Jawablah pertanyaan berikut ini. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1 sampai berapa? Sampai 15 Ibu. Yang bagian A. Sampai 15, Iya. Bu. Lalu B. Iya, oke. Baik. Bagian B.
Sampai nomor 10. 1 sampai 10. Bagian Ibu. B apa di situ judulnya? Berilah tanda silang pada jawaban yang paling benar. paling benar. Oke, bagian C. Isilah titik-titik di bawah ini. Iya, isilah titik-titik di bawah ini sampai halaman berapa? Terakhir. Sampai nomor 20. Ibu. Sampai halaman 20 sampai nomor 20. Nomor 20. Oke. Baik. Kalau tadi sudah Anda tahu tugas kalian adalah mengirim tugas terakhir hari Minggu literasinya, maka dengarkan. Kamu kerjakanlah latihan ini sebab ini sangat membantu untuk kita ya. Nanti latihan ini pelajari isi beberapa hari ini. Pelan-pelan nanti kalau ada mengisi bagian A dan bagian C, bagian A dan C, tulis di kertas. Tulis di kertas, kemudian hektar di buku paket. Hektar nanti kertas itu per setiap halamannya, pokoknya C, nanti di halaman 19 bikin. Kemudian bagian A-nya di halaman 17 bikin. Jadi jawabannya saja dibuat, tak usah ditulis-tulis soalnya. Paham kira-kira, Nak? Jawaban nomor A dan jawaban C ditulis di kertas di hektar di bagian halamannya masing-masing. Sedangkan bagian B itu dijawab di buku paket itu langsung. Paham, Nak? Paham, Bu. Iya. Jadi mengisi jawaban bagian B usahakan hanya memakai pensel. Nanti ada kita buat pembahasan terakhir kali nanti selesai materi itu belakangan kita bahas. Yang penting selesaikan dulu di rumah. Nanti jangan suatu saat ibu tanya rupanya nggak kamu kerjakan. Makanya ini Nakku sayang IPA 7 kamu kerjakan ini seminggu ini sampai dengan hari Rabu depan. Usahakan sudah siap hari Rabu karena hari Kamisnya kita kan masuk lagi kan? Begitu kan? Itu pelan-pelan saja sambil menonton isi jawaban itu semua dari materi yang sudah kita lewatkan ini. Jadi nomor bagian A, bagian C tulis di catatan hektar jawabannya saja. Sedangkan bagian B silang-silangi pilih mana yang benar menurutmu memakai pensel. Sedangkan catatannya itu tadi A dan C pakai pulpen saja. Paham Anakku sayang? Paham, Bu. Paham? Oke. Baik. Paham, Ibu. Paham? Ya. Oke. Berarti tidak ada lagi pertanyaan mengenai tugas-tugas ya? Kalau udah paham ya? Baik. Lalu tugas kita yang pertama ada sekitar 4 orang tidak ada nilainya. Sekitar 4 orang tidak ada nilainya, 10 IPA 7. Ini nama yang tidak ada nilainya. Tolong dicatat oleh ketua kelas. Ya, ketua kelas 10 IPA 7, Saudara Joyce, Saudara Michael Jordan, Simbolon, dan Evilia, sekretaris. Tolong catat nama-namanya, biar nanti di-share-kan di grup. Beritahu bahwa hari ini adalah pengumpulan terakhir supaya Ibu mulai bekerja karena nggak enak rasanya bolak-balik buka laptop, buka GCR, menunggu-nunggu yang terlambat. Karena ada berapa lembar itu loh, baru dibuka-buka, ditengok-tengok, dipretelin, lalu dikasih nilai. Oke, namanya tolong dicatat ya ketua kelas dan sekretaris bahwa yang tidak masuk nilainya pertama Farel. Udah? Kedua, Zerenia Mikael.
Bu, Bu, Ya, ya. saya Bu, Farel Bu, itu Bu, semalam minggu lalu Bu, nggak datang saya Bu, karena sakit Bu. Jadi kurang tahu Bu. Gini nak, ya lain kali kan buka GCR-nya. Jangan jawaban 100 tahun yang lalunya gitu. Iya Bu. Kalau sakit pun kamu kan nggak dipaksa guru. Tapi kan setelah sembuh kan, tanya kawannya informasi. Ya informasi, apanya tugas kita ya. Paling kan kamu buka lagi GCR-nya nak. Paham aku? Ini siapa yang bicara ini? Pak Farel Bu. Siapa yang bicara? Coba sentuh dulu. Sentuh dulu kameramu. Mana si Farel? Ini Bu. Sentuh dulu biar ibu lihat dulu mana wajah Farel. Karena kan siswa baru, nah belum hafal-hafal kali. Mana aku? Farel? Ya Bu, ini udah Bu. Farel, kamu kemarin sakit apa nak? Itu Bu. Ada Bu, demam Bu. Bu. Udah sehat? Sudah Bu. Oke. Sudah Bu. Kalau sudah mulai sehat, puji Tuhan lah. Berarti kamu udah bisa mulai belajar, bekerja? Sudah Bu. Oke. Baik. Kalau begitu, Farel, tugas kita itu membuat literasi ringkasan dari halaman berapa itu ya tadi? Halaman 1 sampai halaman sebelum B lah. Dari awal sampai sebelum B. Itu yang saya maksudkan, nak. Itu nanti di ringkas, tanyalah teman muda, ada di situ saya bikin kemarin berapa ringkasannya. Kemudian dia kapan dikumpulnya kemarin, kamu udah terlambat. Tapi kamu gabunglah. Jadi belum ada kamu mulai. Hah? Belum Bu. Belum ada kamu mulai. Ini mau gimana nih? Kapan bisa? Hah? Besok deh Bu, kayaknya Bu udah siap Bu. Kapan? Besok. Jadi khusus Farel besok dikumpul? Ya Bu. Oke. Besok jam berapa saya tunggu Farel? Jam berapa aku? Sore bisa Bu. Udahlah. Untuk kamu jam 8 saya tunggu nak ya. Jam 8 malam ya saya tunggu. Saya kasih dispensasi karena kamu baru kurang sehat ya. Oke nakku? Oke Bu. Jangan nggak dikerjakan. Udah dibantu, ditolong ya dikerjakan lah nakku ya. Iya Bu. Nanti habis nanti kamu daring kan. Bukalah buku seni rupamu itu. Bab 1, halaman 1. Nanti tolong dulu sekretaris kasih info dulu bagaimana cara kerjanya nakku ya. Sama si Farel ya. Sekretaris IPA 7. Halo? Halo Epi. Evi izin Bu. Ketua kelas lah. Mikael, ketua kelas Mikael Jordan. Saya juga nggak datang minggu lalu. Siapa yang udah beres tugasnya nakku? Tolong info lah nak. Siapa yang bisa kasih info ini sama Farel nakku? Siapa nakku? Saya aja Bu. Siapa yang bisa kasih info? Siapa nakku? Saya Bu Gerald. Minta dulu nak ya, minta dulu. Ya ada nomor deh ini. Habis lagi informasi. Bentar ya nak ya. Iya Bu. Siapa tadi yang memberi informasi itu nakku? Saya Bu. Saya aja yang memberi info ke Farel Bu. Si Gerald. Rian. Iya Ibu. Oke nakku. Nanti info di grup WA kalian ya nak ya. Oke Bu. Mana tahu juga si Mikael Jordan tadi katanya nggak hadir juga. Oke, biar dia sempat ngerjakan hari ini. Terima kasih nak Gerald atas bantuan kepada teman ya nak. Ya Gerald. Ibu, sama-sama Ibu. Oke. Ya. Baik.
Hanya itu yang mau Ibu sampaikan supaya kita perhatikan nanti tugas berikutnya ini ya. Jadi nama-nama tadi kita sebutkan dulu namanya, tolong dicatat ya. Berarti dua-dua si ketua kelas lah. Sekretarisnya tadi nggak ada ya IPA 7 ya. Mikael, catat dulu Mikael. Yang 10 IPA 7 tadi Farel, Jeremia, Mikael dan Ricky. Ya, Bu. Udah anakku? Berapa orang anakku? 4 orang, Bu. 4 orang ini nanti tolong share nama-nama berikut itu. Si Farel, si Jeremia, si Mikael, Ricky, walaupun tadi si Farel sudah tahu, tetap di-share supaya teman-temannya yang lain juga tahu tugas ini. Kira-kira gitu nakku sayang. Paham nak? Ketua kelas? Paham, Bu. Oke, baik. Ya, hanya itu yang mau Ibu sampaikan ke kalian nakku. Ada pertanyaan atau tidak? Biar Ibu endingkan nak. Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih buat pertemuan kita hari ini. Saya berharap Andaku semuanya dalam kesehatan, dalam lindungan Tuhan. Dan tetap kita menjaga kesehatan kita, menjaga diri, supaya terhindar kita dari virus corona. Dan tetap jaga imun tubuh, tidur secukupnya, PR-PR segera dikerjakan, jangan bertumpuk-tumpuk. Khususnya seni rupa, jangan ditumpuk-tumpuk, karena seni rupa hanya sekali seminggu buat tugas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Shalom, Ibu. pagi. Dadah. Pagi, Ibu. Siang, Ibu. Dadah. Pagi menjelang siang. Belum siang ini, jam 12 baru siang. Oke, iya, Ibu. Dadah, Ibu. Dadah. Dadah. Salam jumpa. Iya, Dadah, iya, Ibu. iya.